Ya warga kaget dong, mereka tuh ngelihat sosok kakeknya Pak Darmo itu, yang meninggal itu, yang kondisinya udah membusuk itu jasadnya itu tuh berdiri di pojok kamar yang waktu itu ditempati sama Mas Ari, sama istrinya, sama anak-anaknya. Itu ada di pojokan sana, dan kondisi jasadnya itu berdiri lengkap dengan kain kafan, ya wujudnya itu udah pocong. Ini adalah cerita kedua yang pernah dibawain di channel Lapak Horor ini, yang judulnya Rumah Terong. Dan hari ini gue coba bawain ulang karena memang ada kelanjutan dari cerita ini. Cerita ini tuh diceritain sama salah satu kawan senior, itu namanya Mas Ari. Jadi sekitar tahun 97, Mas Ari itu pindah ke daerah Jogja sana, daerah selatan Jogja, karena suatu pekerjaan, dan di sana dia itu menempati sebuah rumah, mengontrak sebuah rumah itu yang boleh dibilang rumahnya itu lumayan besar, halamannya luas, bahkan nggak cuma depan ya, tapi di belakang rumah pun masih ada halaman yang cukup luas. Ya, umumnya rumah tua, rumah besar gitu ya. Rumah besar dan udah tua kayak gitu, biasanya kan kotor atau gimana. Nah, kondisi rumah yang ditempati sama Mas Ari ini, boleh dibilang kondisinya tuh masih bagus banget. Sepertinya ya sangat terawat gitu ya, termasuk halamannya, termasuk bagian belakangnya, kebunnya kayak gitu. Itu tuh sangat terawat gitu. Nama pemiliknya itu adalah Pak Darmo, di mana rumah itu tuh sebenarnya rumah warisan dari kakeknya. Jadi boleh dibilang Pak Darmo itu sangat bagus merawat rumah itu. Dan ya, rumah itu tuh sangat jauh dari kesan yang aneh-aneh, dari kesan yang negatif kayak gitu. Itu tuh hampir nggak ada. Kesan pertama itu begitu, wah ini rumah cocok nih dipakai gitu. Ya udah, akhirnya sekitar tanggal 15 Juli tahun 97, Mas Ari dan keluarganya, istri sama 2 orang anaknya, menempati rumah itu. Dan di awal-awal mereka nempati itu memang sama sekali nggak ada hal yang aneh yang terjadi. Semuanya tuh baik-baik aja. Mungkin ya kayak ada sedikit perbaikan, kayak lampu kayak gitu. Itu memang ada beberapa lampu yang mati dan memang udah redup, itu diganti sama Mas Ari. Udah cuman itu doang. Sampai akhirnya 3 hari Mas Ari itu tinggal di rumah itu tuh udah mulai ada beberapa hal yang bermunculan gitu ya, yang menjadi tanda tanya juga. Jadi setiap Mas Ari atau istrinya pergi keluar rumah gitu ke tetangga, itu para tetangga itu menanyakan hal yang hampir sama gitu ya. Itu tuh selalu nanya, gimana Mas, gimana Bu, tinggal di rumah itu betah nggak? Ada yang aneh-aneh nggak di sana? Ya, pertanyaan-pertanyaan serupa seperti itu tuh sering banget diajuin sama para tetangga. Mas Ari pun jadi mikir gitu ya, ini sebenarnya kenapa sih gitu. Akhirnya Mas Ari tuh nanya sama salah satu
tetangga sebelah rumah. Itu namanya Pak Marto. Pak, ada apa sih dengan rumah ini sebenarnya gitu? Kenapa para tetangga itu pertanyaannya seperti ini? Nah, Pak Marto pun akhirnya menceritakan. Pak Marto sedikit bercerita gitu. Kalau rumah itu sebenarnya udah nggak ditempatin selama 4 tahun. Rumah itu udah dibiarin kosong. Itu ya sekitar 4 tahun gitu. Ya udah, akhirnya Mas Ari setelah mendengar hal itu ya dia pikir fine-fine aja lah gitu. Toh rumah itu tuh aman, nggak ada apa-apanya. Mas Ari tuh boleh dibilang masih sama sekali nggak berpikir yang aneh-aneh, sama sekali nggak menaruh curiga apapun. Sampai akhirnya setelah kurang lebih sekitar seminggu, Mas Ari tuh mulai agak sedikit bingung gitu ya dengan satu kejadian yang boleh dibilang aneh. Jadi setiap hari itu hampir setiap hari gitu ya, itu makanannya itu selalu berkurang. Makanan yang disimpan di dapur itu selalu berkurang. Nah, dia tuh nggak habis pikir, dia mikirnya tuh apa ada tikus atau apa kayak gitu. Sampai akhirnya dia pun bela-belain beli jebakan tikus ya, yang pakai keranjang dari besi itu, ditaruhlah di dapur di sana. Ditungguin sehari, 2 hari, 3 hari kemudian, itu nggak ada satupun tikus yang ketangkep di situ. Itu bener-bener bersih gitu, kesannya tuh kayak nggak ada tikus. Nah, akhirnya istrinya pun nyuruh Mas Ari, Mas mending coba ditungguin aja deh gitu di dapur itu. Kalaupun memang ada tikus gitu ya, setidaknya tuh kita tahu jalan keluar masuk tikus itu di mana. Nah, kita bisa tutup di sana. Itu kata istrinya kayak gitu. Mas Ari pun nurut gitu ya. Malam itu dia itu begadang itu di sebelah dapur, masih masuk ke ruangan tengah deket dapur sana. Ruangan tengah lampunya dimatiin dan dapur itu dibiarin nyala. Dia begadang sendirian. Istri sama anaknya itu tidur di kamar utama. Nah, sekitar jam 11 malam, Mas Ari itu udah mulai ngantuk kayak gitu ya. Tiba-tiba dia itu kaget gara-gara ngedengar ada suara kedebuk kayak gitu. Itu kayak suara kayak semacam buntelan yang besar jatuh gitu ya, kayak karung buk gitu. Nah, Mas Ari kaget kan gitu, astagfirullahaladzim, ada apaan nih? Nah, dia langsung buru-buru lari ke dapur nengokin, dan dia di sana tuh kaget banget. Dia itu shock. Dia tuh bener-bener kayak nggak bisa berdiri gitu ya melihat sesuatu yang ada di dapur sana. Jadi Mas Ari saat sampai di dapur, dia itu ngelihat ada sosok buntalan lusuh itu lagi tergeletak di lantai. Sosok pocong gitu. Nah, sosok pocong itu yang bikin aneh lagi, dia itu nggak berdiri, tapi cara bergeraknya tuh kayak belatung. Jadi begini, bergerak gitu. Mas Ari terus ngeliatin itu ya, pemandangan yang di depan dia itu. Sosok pocong dengan muka yang hitam dan katanya bagian mulutnya tuh lancip kayak gitu. Itu tuh beda banget dengan apa yang pernah Mas Ari tahu dari film atau dari cerita orang-orang. Itu beda banget. Itu cuman itu doang, kayak di mulutnya kok lancip gitu. Udah Mas Ari tuh cuman berdiri kaku di sana ngeliatin sosok pocong yang ada di depannya. Nah, sosok itu tuh jalannya begini dan itu dia tuh kayak naikin meja makan. Dimana di situ tuh ada telur dan si sosok pocong itu dengan mulutnya yang lancip itu katanya tuh kayak ngisepin telur yang ada di situ. Dan telur itu tuh jadi intinya kosong gitu.
kayak diisepin gitu, makanan yang ada di situ, sisa-sisa makanan itu kayak diisepin semua. Nah, Mas Ari terus mau nggak mau ya, dia tuh ngelihatin itu karena memang badannya itu kaku, dia nggak bisa gerak sama sekali. Dia liatin terus sampai akhirnya si sosok pocong itu tuh nengok ke arahnya Mas Ari, dan si sosok itu mengeluarkan suara kayak orang ngomong gitu, yang Mas Ari itu nggak tahu gitu dia tuh ngomong apaan. Kalau kata Mas Ari itu kurang lebih dia tuh ngomong wale kayak gitu, kayak bahasa yang nggak dia kenal, diucapkan dengan cara mendesah, bergumam kayak gitu. Gue nggak tahu istilahnya apa ya, kurang lebih tuh kayak gitu. Nah, ngelihat kayak gitu ya, si sosok pocong kayak ngajak ngomong ke arah dia itu, Mas Ari nggak kuat, akhirnya dia pun jatuh pingsan. Dia pingsan sampai akhirnya dia itu sadar dengan sendirinya itu waktu subuh. Waktu subuh Mas Ari bangun, dan istrinya pun waktu itu bangun ke dapur. Dan ya istrinya tuh nanyain gitu, Mas gimana Mas, di belakang semalam itu ketemu nggak tikusnya katanya. Ya Mas Ari baru siuman gitu ya. Ya dia bilang memang itu tuh ulah tikus besar dan tikus yang pintar katanya. Jadi memang tikus itu tuh tahu kalau dipasang jebakan, jadi tikus itu tuh nggak pernah ketangkep. Intinya tuh kayak gitu, ngelesnya tuh Mas Ari tuh kayak gitu. Jadi Mas Ari tuh nggak mau istrinya itu tahu dengan apa yang terjadi semalam. Takutnya, namanya perempuan gitu ya, takutnya ketakutan atau gimana, terus tiba-tiba minta pindah, kan repot juga. Ya udah, akhirnya kejadian malam itu disimpan baik-baik sama Mas Ari, disimpan rapat-rapat, istrinya jangan sampai tahu. Dan hari itu juga agak siang, itu Mas Ari coba ke rumahnya Pak Marto itu buat menanyakan perihal apa yang dia lihat semalam itu. Akhirnya dia tanya ke sana, Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan rumah itu? Mungkin Bapak tahu gitu cerita atau sejarahnya sebelumnya gitu. Nah, akhirnya Pak Marto setelah didesak gitu ya, awalnya sih ya Pak Marto cuman ya gitu deh ya kayak gitulah, cuman kayak coba menghindar dari pertanyaan itu. Akhirnya Mas Ari pun mendesak dan Pak Marto pun cerita kalau rumah itu sebenarnya rumah punyanya kakeknya Pak Darmo. Jadi Pak Darmo itu dapat warisan dari kakeknya. Nah, dulu itu sempat ada kejadian yang bikin heboh. Jadi kakeknya itu meninggal di rumah itu, dan baru ketemu itu beberapa hari kemudian setelah beberapa warga itu mencium bau bangkai. Setelah dicari gitu ya sama warga, ternyata memang bau bangkai itu asalnya dari rumah itu. Dan saat didobrak rumahnya gitu, warga itu masuk buat ngecek gitu kan, karena udah dipanggil-panggil itu nggak ada yang keluar, nggak ada yang nyaut. Akhirnya warga masuk, dan ya warga kaget dong. Mereka tuh ngelihat sosok kakeknya Pak Darmo itu yang meninggal itu, yang kondisinya udah membusuk itu jasadnya itu tuh berdiri di pojok kamar yang waktu itu ditempati sama Mas Ari, sama istrinya, sama anak-anaknya. Itu ada di pojokan sana, dan kondisi jasadnya itu berdiri lengkap dengan kain kafan, ya wujudnya itu udah pocong, berdiri di pojokan di sudut ruangan di kamar itu. Udah, akhirnya waktu itu dievakuasi, dan ya intinya udah selesai ya, kayak proses pemakamannya segala macem. Setelah ngedenger itu, akhirnya Mas Ari itu cerita ke Pak Marto kalau
semalam dia itu didatengin gitu, sosok pocong yang jalannya tuh mirip kayak belatung kayak gitu. Akhirnya Pak Marto pun ngejelasin, katanya ya itu mungkin itu adalah sosok jelmaan dari kakeknya Pak Darmo, dan ya sosok itu akan selalu ada di sana katanya. Itu katanya seperti itu. Waduh, Mas Ari ngedenger jawaban kayak gitu, ya pasti murung lah, bingung gitu ya. Dia itu mau pindah rumah, tapi kondisi keuangannya waktu itu tuh bener-bener mepet. Kalau harus tiba-tiba pindah, ya pasti nggak ada biaya. Ya akhirnya mau nggak mau Mas Ari harus mikir, harus muter pikiran kayak gitu, dan akhirnya memilih untuk bertahan di situ. Dia pikirnya tuh simpel banget, kalau ya mungkin si pocong itu tuh cuman kayak makanan keluarganya Mas Ari gitu ya. Akhirnya ya udah dia mikirnya, ini kalau dikasih makanan kemungkinan akan aman gitu, si sosok itu nggak bakal ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah, setiap hari Mas Ari itu dia sampai bilang ke istrinya, ya Mah, kalau bisa itu makanan sisa kita itu dipisah gitu, itu dipisah buat tikus-tikus yang ada di dapur gitu, biar dia nggak ngacak-ngacak makanan kita yang lain. Ya akhirnya istrinya mikir, oh logis juga gitu ya. Akhirnya istrinya pun nurut gitu, setiap hari itu makanannya dipisah selalu, makanan sisanya kayak dimasukin ke rak, sementara sisa-sisanya itu memang dibiarin terbuka di dapur gitu. Ya udah, akhirnya hal itu dilakuin hampir setiap hari malah. Dan Mas Ari sendiri itu ke belakang itu kayak udah menikmati dengan kondisi itu. Dia jadi menikmati berada di dapur saat malam hari. Kayak apa ya, Mas Ari itu menikmati ngeliatin si sosok pocong itu melahap makanan-makanan mereka gitu. Dia kayak jadi udah enjoy banget. Ya itu tadi, dia tuh menikmati gitu. Kayaknya ada sesuatu yang mulai salah di situ. Dan katanya, kata Mas Ari itu, semenjak kejadian itu, entah kenapa dia itu jadi nggak pernah kekurangan uang. Selalu ada aja uang yang datang gitu, baik dari pekerjaan maupun dia nemu itu di beberapa sudut rumah. Entah dia lagi bersih-bersih apa, wah tiba-tiba ada uang. Dia lagi bahkan buka bantal pun itu ada uang gitu. Makanya itu udah hal-hal yang sebenarnya udah di luar nalar. Ya ini uang siapa gitu ya, entahlah. Mungkin ini ada, Mas Ari waktu itu mikirnya, wah ini mungkin ada hubungannya dengan sosok yang di dapur itu. Kalau dia ngasih makan terus, uang akan datang gitu. Itu mikirnya Mas Ari itu cuma simple kayak gitu. Ya udah, akhirnya dari rencana yang dia mau pindah, karena waktu itu ngobrol sama Pak Marto itu bener-bener gak ada solusi. Solusinya ya cuman ya mendingan sampean pindah aja Mas, ya kayak gitu. Itu dan itu bukan solusi buat Mas Ari karena memang duitnya tipis. Dan ya setelah kejadian itu udah mulai Mas Ari tuh menghasilkan uang yang gak jelas itu, dia pun mulai menikmati itu. Dan bener-bener rencana awalnya kayak buat pindah itu tuh bener-bener udah urung, udah lupa sama sekali. Dia sangat menikmati fenomena yang ada di rumah itu. Dan setelah kurang lebih sekitar setahun Mas Ari tinggal di situ, istrinya itu hamil. Tapi sayangnya hamilnya itu tuh usianya cuman 4 bulan. Dan serak. Dan setelah 4 bulan, tiba-tiba bayi yang dikandung sama istrinya itu hilang.
hilang kemana ya nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Saat diperiksa itu udah nggak ada bayinya. Ya, Mas Ari pun akhirnya mikir apakah ini ada hubungannya dengan sosok yang di dapur itu atau enggak gitu. Jadi waktu itu Mas Ari tuh belum tahu mengenai kakeknya Pak Darmo itu yang melakukan pesugihan gitu. Itu sama sekali belum tahu secara detail gitu. Cuman datang dari rumor para tetangga aja, dan ya Mas Ari itu udah bodoh amat lah intinya kayak gitu. Sampai akhirnya suatu hari itu beberapa kejadian aneh itu mulai muncul, dan yang ngalamin itu nggak cuman Mas Ari doang. Salah satunya itu tadi yang istrinya hamil, bayinya tiba-tiba hilang. Terus ada beberapa kejadian juga yang dialami sama anak-anaknya Mas Ari. Anaknya Mas Ari tuh mulai, terutama anak yang besar ya, dia kan udah bisa gambar kayak gitu. Nah di sini gue nggak tahu anaknya usianya berapa. Dia tuh kayak lagi belajar gambar kayak gitu. Nah gambar yang digambar itu tuh udah mulai yang aneh-aneh. Jadi sosok pocong kayak gitu, atau sosok kayak gitu mirip kayak belatung. Dia tuh gambar kayak cacing kayak gitu. Cuman itu tadi mukanya tuh muka kayak sosok yang ada di belakang dapur itu. Nah Mas Ari bingung gitu kan dia. Wah, kok nih anak bisa tahu gitu ada sosok seperti ini di rumah ini. Itu sampai akhirnya Mas Ari tuh karena sedikit ada rasa takut ya kalau itu udah sampai ke anak-anaknya, sampai ke istrinya. Dia pun sempat konsultasi ke beberapa temannya dan ya ke beberapa orang pintar juga. Dia tanyain seperti itu, ya saran mereka itu cuma satu, Mas sebelum telat mending Masnya itu pindah aja dari rumah itu gitu. Itu baru awal banget katanya Mas. Nanti ke belakang itu akan semakin mengikat. Dan ya hasilnya akan lebih parah dari yang sekarang. Masnya sama keluarganya itu bisa diambil semua suatu hari nanti. Makanya mendingan ya Masnya pindah aja. Wah, ngedenger kayak gitu, Mas Ari awalnya boleh dibilang kayak nggak setuju gitu ya. Enggak karena ya itu tadi Mas Ari itu udah kenal sama sosok itu, udah sering banget nemuin di dapur. Jadi Mas Ari ngelihat ngedengar pendapat kayak gitu dari orang lain, dia tuh kayak bodoh amat gitu ya, kayak cuek kayak gitu. Kalau terutama kalau pendapatnya tuh seperti itu, nyuruh pindah lah, nyuruh ninggalin kayak gitu. Kayak udah bener-bener gelap mata, gelap pikiran kayak. Sampai akhirnya suatu hari itu istrinya, jadi sekitar jam 11 malam itu udah kayak jadi semacam ritual tetapnya Mas Ari itu untuk berada di dapur. Dan suatu hari istrinya tuh nggak sengaja, dia itu lagi menuju ke arah dapur. Bangun istrinya, kebangun malam-malam, dia itu menuju ke arah dapur dan ngedenger itu kayak Mas Ari tuh lagi ngomong gitu dengan seseorang ya, yang akhirnya loh ini Mas Ari tuh ngomong sama siapa malam-malam. Akhirnya istrinya tuh jalan pelan-pelan gitu kan, coba ngintip gitu, nengokin, dan di situ tiba-tiba ada suara gedebuk jatuh. Istrinya tuh pingsan. Setelah ngintip istrinya tuh pingsan. Mas Ari kaget banget, astagfirullahaladzim, ini kenapa nih? Akhirnya Mas Arinya bangun dari dapur dan si istrinya tuh diangkat ya, dimasukin lagi ke kamar. Setelah beberapa jam itu ditanyain, Mah tadi kenapa kenapa pingsan di dapur gitu? Kata istrinya tuh langsung nangis gitu. Pak, merinding. Pak, Mas, mending
kita pindah yuk dari rumah ini, katanya. Loh, kenapa Ma gitu? Mama tuh tadi ngelihat Mas Ari tuh lagi ngobrol dengan sesuatu, dengan sosok. Sosok itu adalah sosok pocong. Pocong yang udah kondisinya hancur gitu ya, udah kotor banget katanya. Dan Mama tuh ngerasa sebenarnya udah bukan malam ini doang gitu. Mama itu udah ngerasa apa ya, banyak hal-hal yang ganjil gitu, terutama di anak-anak. Anak-anak juga sering cerita, dia katanya sering ngelihat sosok itu di dapur, bahkan di kamar kita Pak, di kamar kita Mas, itu di pojokan sana gitu. Katanya si anak yang pertama itu ngelihat sering berdiri sosok itu tuh di sana, di pojokan sana. Ya kayak gitu, istrinya tuh intinya ngejelasin gitu ya, kalau yang dialami malam itu sebenarnya udah dialami sama istrinya selama beberapa kali, dan juga dialami sama anak-anaknya. Mas Ari ngedengar kayak gitu ya, kayak dia agak kaget juga sih sebenarnya. Sebuah pilihan yang berat ya, boleh dibilang kayak Mas Arinya tuh kayak udah kebawa gitu sama sosok yang ada di sana. Sementara istrinya itu tuh minta buat ninggalin itu semua. Itu udah kayak semacam pilihan yang berat. Akhirnya sampai suatu hari mereka itu bertengkar berat, istrinya sama Mas Ari itu di depan anak-anaknya. Bertengkar berat, istrinya itu minta pindah, minta Mas Ari ninggalin itu. Sementara Mas Arinya tuh bersikukuh untuk udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Itu sampai Mas Ari tuh main kasar sama istrinya. Itu istrinya bener-bener kayak nggak cuman ditampar ya, tapi kayak boleh dibilang kayak digebugin, dibanting kayak gitu tuh, bener-bener main kasar banget. Dan akhirnya istrinya itu minta cerai. Istrinya pun minta cerai dan akhirnya dikabulin sama istrinya. Dan boleh dibilang keluarganya Mas Ari itu berantakan. Istrinya pergi dari rumah. Sebelumnya itu udah pergi ya, istri sama anaknya itu udah pergi, tapi Mas Ari tetap tinggal di situ. Dan akhirnya proses perceraian itu diproses. Dan setelah itu istrinya tuh udah bener-bener nggak menginjakan kaki lagi di rumah itu. Istrinya pulang ke kampung. Kampungnya di mana Mas Ari nggak cerita. Dan Mas Ari itu melanjutkan untuk tetap tinggal di rumah itu. Sampai akhirnya suatu hari dia tuh tinggal di situ benar-benar sendirian, dan rumor-rumor negatif itu mulai makin santer, makin banyak gitu. Para tetangga itu udah mulai banyak ngomongin, terutama setelah adanya perceraian itu. Banyak yang bersyukur mereka bercerai karena itu tadi. Warga tetangga itu mikirnya baguslah diceraiin gitu. Kalau nggak diceraiin nanti istrinya kasihan loh, istri sama anak-anaknya. Intinya mereka tuh bilangnya kayak gitu. Dan Mas Ari itu udah mulai jarang keluar dari rumah. Dan suatu hari di rumah itu Mas Ari itu ditemuin sama satu sosok pocong, tapi yang bentuknya itu beda dengan apa yang dia temuin di dapur. Itu adalah sosok yang berbeda dengan yang di dapur. Jadi waktu itu Mas Ari lagi tidur siang. Tiba-tiba dia tuh inget banget, dia tuh lagi tidur siang sekitar jam 11 siang dia tidur. Dan kurang lebih sekitar jam 1. Jadi di depan tempat tidur itu ada jam gitu ya. Ya intinya Mas Ari tuh ngelihat jam itu tahu jam 1 siang. Mas Ari kebangun dan Mas Ari tuh ngelihat di pojokan kamar itu berdirilah satu sosok pocong yang ukurannya itu sedikit lebih besar dari orang biasa, sedikit lebih tinggi dari Mas Ari gitu. Kalau yang di dapur itu sama berdiri. Kalau misal berdiri itu tingginya kurang lebih sama. Sementara yang di kamar itu sedikit lebih tinggi. Dan konon sosok itu, apa yang Mas Ari temui di sana itu adalah sosok kakeknya
Darmo. Dan siang itu ngelihat sosok itu, si Mas Ari itu intinya kayak diajak ngobrol, diajak ngomong. Itu masalah sebuah perjanjian yang mengikat. Dan untungnya Mas Ari itu tidak melanjutkan obrolan itu. Dia itu memilih untuk stop, untuk pergi, dan untuk tidak melanjutkan perjanjian itu. Sayangnya Mas Ari itu nggak sempet cerita secara detail isi perjanjiannya itu apa. Ya memang kalaupun diceritain juga nggak akan gue share di cerita ini, karena itu mungkin hal yang sangat sensitif ya. Intinya Mas Ari itu menolak itu. Dan Mas Ari setelah itu jatuh sakit sehari setelah ditemui sama sosok itu. Malam harinya itu Mas Ari demam dan sakit selama berbulan-bulan. Itu sampai tubuhnya tuh kurus kering banget. Sakitnya tuh nggak jelas ya, kayak demam, dia itu muntah. Udah diperiksain ke dokter, katanya cuman virus kayak gitu aja. Tapi diobatin sembuh, nanti kambuh lagi, diobatin sembuh, nanti kambuh lagi, kayak gitu terus. Dan itu kurang lebih sekitar 3 bulan Mas Ari sakit. Dan setelah dimintain gitu ke beberapa orang pinter, dan beberapa ya orang pinter tuh diantaranya itu adalah ustadz kayak gitu ya, didoain sama mereka, alhamdulillahnya Mas Ari itu perlahan-lahan mulai sembuh. Jadi siang itu Mas Ari itu tahu sebuah jawaban tentang kenapa sih rumah itu disebutnya rumah terong. Jadi sosok itu saat dia sebelum mengutarakan sebuah perjanjian itu, sebelum menawarkan perjanjian itu, dia tuh sempat memperkenalkan diri kalau nama saya adalah Terong. Jadi kakeknya si Pak Darmo itu yang pemilik rumah itu ya, itu kakeknya itu yang melakukan pesugihan itu adalah namanya Mbah Terong. Makanya warga sekitar itu nyebut rumah itu sebagai rumah Terong. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial dengan nama Terong sendiri, dan tidak mengacu pada buah atau sayuran, itu enggak. Tapi itu memang nama kakeknya si Pak Darmo itu. Ya intinya Mas Ari itu selamat dari perjanjian itu, alhamdulillah. Dan cerita itu tuh di-share kurang lebih sekitar 2 tahun setelah Mas Ari udah kembali pulih. Dan sampai sekarang gue belum ketemu lagi sama Mas Ari itu, udah lama banget ya. Ya udah lama banget. Sampai sekarang belum ketemu, dan jujur gue juga belum minta izin untuk share cerita ini. Kalaupun suatu hari Mas Ari nonton cerita ini dan Mas Ari merasa keberatan dengan cerita ini, gue bersedia buat ngehapus konten ini. Dan gue mohon maaf sebelumnya ke Mas Ari karena nggak minta izin buat share cerita ini. Tapi beberapa hal memang udah sengaja nggak gue ceritain, nggak gue bukain karena memang bersifat sensitif. Ya, gue berusaha menjaga aja lah. Gue cuman ambil intisari dari cerita ini tuh seperti apa. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin cerita ini. Mohon maaf misal masih banyak kekurangan di sana sini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf jika balas komennya juga agak telat. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.